Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah membangunkan kita dalam keimanan dengan beramal di atas keislaman, dan semoga kita seluruhnya tidak lupa membaca ketika kita terbangun dengan ucapan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kita, yang telah menghidupkan kita setelah mematikan kita, dan hanya kepadanya lah kita dibangkitkan, hanya kepadanya lah kita akan kembali. Tentunya ucapan seorang mukmin ini ketika dia dalami maknanya, maka di pagi hari dia akan mengerti hakikat kehidupannya, yaitu senantiasa ia memuji Allah dan senantiasa ia mengejar akhiratnya. Dan kemudian sebagaimana di pertemuan sebelumnya, kita masih dalam pembahasan karya Profesor Dr. Syekh Abdul Razak Al-Abbad Al-Badari dalam kitabnya Ahaditsu min Islahil Qulub, yaitu pembahasan seputar yang menata hati kita. Dan di pertemuan sebelumnya Syekh telah mengingatkan kepada kita tentang bagaimana hendaknya kita mengatur al-ghadabu wa dzulmul hasad, kemarahan yang harusnya kita marah karena Allah, marah hanya untuk Allah, marah ketika kita terhalangi dalam kebaikan, dan bahaya tercelanya dari sifat hasad, yaitu sifat menginginkan kenikmatan seseorang terangkat, dan yang lebih parahnya ketika hal itu ingin merapat kepada kita. Dan di pertemuan kali ini di bab 69, kata penulis, ilajus syahwat, di antara hal yang menata hati kita adalah seseorang tahu, seseorang mengerti bagaimana mengobati syahwatnya. Tentunya nasihat ini sangat mendalam untuk di zaman ini. Kita ketahui bersama bahwa di zaman ini zaman fitnah yang terbesar, terlebih khusus masalah syahwat. Karena kerusakan, kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi, hanya dua, yaitu syahwat wa syubhat, yaitu kerusakan syahwat yang dilahirkan dari makanan yang dipuaskan oleh perut dan di bawah perut. Tentunya ini adalah sumber kerusakan. Yang kedua adalah kerusakan dari syubhat, dari pemikiran, sehingga memberikan karakter yang berbeda dalam kehidupan seorang hamba. Kemudian di sini penulis mengingatkan tentang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwasanya telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah dan mengatakan kepada Rasulullah, "Izanni bizina." Ya Rasulullah, saya melakukan seluruh perintah dalam Islam, tapi izinkan saya untuk berzina. Ini dia bayangkan, laki-laki ini tidak mampu menahan gejolak syahwatnya sampai dia meminta izin kepada Nabi, "Ya Rasulullah, izinkan saya untuk berzina. Saya tetap melakukan sholat, saya tetap berpuasa, tapi izinkan saya zina." Kenapa? Karena hal ini yang paling berat dalam kehidupan saya. Saya sulit menawan syahwat saya, maka izinkanlah kepada saya untuk berzina. Fa'aqbalal qaum alaihi fazajaru. Maka para sahabat memandang kepada orang ini, bahkan fazajaru, mereka seakan-akan ingin menghajarnya, ya, ingin mencemooh, ingin memperhatikan kenapa orang ini tok lingun-lingun nih, una bahasa takate. Kemudian mahin, maka berkata Nabi pelan-pelan, faqal
udunu fadana minhu qariban qal fajalasa qala atuhibbu li ummik. Maka Nabi katakan pelan-pelan, jangan dulu. Jangan langsung mau dipukul orang. Karena dia datang kepada Nabi di tengah sahabatnya, mengatakan izinkan saya berzina. Kemudian sahabatnya ingin menghajarnya. Kemudian Nabi katakan pelan-pelan, jangan dulu, duduk, merapat ke sini, mendekat ke sini. Kemudian Nabi katakan, atuhibbu li ummik, apakah engkau mencintai kalau perzinahan itu terjadi pada ibumu? Maka sahabat ini mengatakan, la wallahi ja'alani Allahu fida'ak, demi Allah tidak, semoga Allah menjauhkan dari saya. Kemudian Nabi lagi katakan, apakah engkau mencintai kalau itu terjadi pada anak perempuanmu? Dia mengatakan tidak. Apakah kamu mencintai kalau itu terjadi pada bibimu? Dia juga mengatakan tidak. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau begitu, bagaimana engkau mencintai hal itu untuk dirimu? Jadi di sini memberikan pelajaran di antara salah satu cara menata hati kita dalam melawan syahwat kita. Bayangkan kalau kita ingin melakukan terlebih khusus zina, bagaimana kalau perzinahan itu terjadi kepada orang terdekat kita? Bagaimana kalau perzinahan itu yang dizinai adalah orang yang kita cintai? Pasti kita akan marah, pasti kita akan membenci. Begitulah kita. Lalu kenapa kita ingin bersenang-senang? Di atas ketika terjadi hal itu pada diri kita, kita membencinya. Bahkan sebagian orang mencarinya, membunuhnya, menghardiknya. Bagaimana kita menginginkan hal itu, padahal kita tidak mencintai hal itu untuk diri kita. Maka dari itu, dari Anas kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dicintai untuk dirinya. Kalau kita mencintai untuk saudara kita, memberikan kebaikan, menjauhkan mudarat, itu saudara kita mencintainya melakukan kepada diri kita, maka ketahuilah saudara kita juga mencintainya ketika kita melakukan kepada dirinya. Inilah yang diingatkan juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman ahabba an yuhziza 'anil nari wa yudkhilal jannah falta'tihi maniyatahu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir." Barang siapa yang mencintai dihindarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka hendaknya ia mendatangkan, mengamalkan sesuatu yang dia cintai untuk saudaranya, dan dia di atas dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir. Wal ya'ti ilan nasi alladhi yuhibbu ayyuta ilaihi, dan hendaknya dia memberikan kepada manusia amalan, ucapan, pergerakan apa yang dia cintai ketika manusia mendatangkan kepada dirinya. Jadi di antara sifat yang menghindarkan seseorang dari neraka Allah, yang memasukkan seorang kepada surga Allah, yaitu kita mencintai, memberikan kepada saudara kita apa yang kita cintai ketika saudara kita memberikan kepada kita. Inti pelajaran yang bisa kita petik di pertemuan subuh kali ini, bahwa saya mengingatkan di bab 69 bagaimana metode mengobati syahwat ketika menggejolak di dalam hati. Yang pertama, ketika kita ingin melakukannya, harusnya kita bayangkan bagaimana kalau yang kita lakukan itu terjadi pada orang-orang yang kita cintai. Terlebih khusus saya mengingatkan dengan hadis Nabi ketika masalah syahwat. Kemudian yang kedua, ingatlah ketika kita ingin melakukan kemaksiatan, terlebih khusus zina, ketahuilah apakah kita cinta. Ketika hal itu terjadi dalam keluarga kita, maka ketahuilah kita juga ketika melakukannya kepada keluarga orang lain. Bayangkan kalau kita mencintainya terjadi pada keluarga kita, lakukanlah. Tapi kalau tidak, maka tahanlah dirimu. Kemudian yang ketiga, pelajaran bisa dipetik bahwasanya di antara amalan yang menjauhkan seseorang dari neraka Allah,
memasukkan seseorang kepada surga Allah adalah ia memberikan kepada saudaranya amalan yang bisa dia berikan sebagaimana apa yang dia cintai untuk dirinya. Dan inilah orang-orang yang berbahagia. Karena orang yang berbahagia di antaranya yang Allah kabarkan dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Di antara sifatnya adalah walladzina hum li furujihim hafidun, dan terhadap kemaluan mereka menjaganya dari zina, mencukupkannya dengan pernikahan istri-istri mereka atau budak-budak mereka. Dan yang ke-70, penulis mengingatkan awaqibudz dzunubi, di antara dampak-dampak dosa, yaitu seseorang terhalangi hatinya dari kebaikan. Di antara dampak dosa, hatinya akan diberikan noda hitam yang menggelapkan hatinya sehingga dia tidak mengerti yang mana kebaikan, yang mana keburukan. Di antara dampak dosa, badannya akan sakit. Di antara dampak dosa, terharamkannya seorang hamba dalam ketaatan. Kemudian di antara dampak dosa, akan melahirkan dosa setelahnya. Di antara dampak dosa, akan melemahkan sifat taubat seorang hamba. Di antara dampak dosa adalah merusak akal, kemudian menjadikan seseorang termasuk orang yang lalai. Di antara dampak dosa, kurangnya gairah ketika ada yang melakukan maksiat. Coba lihat artis-artis, bagaimana gairahnya, kecemburuannya, bahkan terhadap istrinya yang disentuh oleh temannya yang lain. Akan tetapi kurang kecemburuan disebabkan dosa-dosa yang mereka lakukan. Hilangnya rasa malu, itu di antara dampak dosa. Kurangnya pengagungan kepada Allah, kurangnya ihsan, lemahnya perjalanan kita kepada Allah. Kemudian di antara dampak dosa, terangkatnya nikmat, datangnya musibah. Dan di antara dosa, terhalanginya seseorang dari istiqomah kepada Allah. Ini yang bisa kita berikan. Semoga bisa memberikan manfaat dan mengingatkan syekh kita di bab yang ke-70 adalah dampak-dampak dari melakukan dosa dan maksiat kepada Allah. Semoga memberikan faedah dan peringatan kepada kita, dan semoga Allah menjaga hati kita, menjauhkan kita dari hal-hal yang membinasakan kita, terlebih khusus dalam mengingatkan, dalam melakukan syahwat-syahwat yang dimana di hari ini inilah yang terbesar. Karena pendapatan terbesar di Kominfo sekarang adalah pendapatan banyaknya video-video yang kurang bagus, yang merusak pendidikan anak-anak kita, dan itu banyak dilakukan oleh anak-anak muda kita, sehingga kita berlindung kepada Allah dari fitnah syahwat, fitnah syubhat, dan kita memohon kepada Allah semoga senantiasa menata hati kita untuk melakukan ketaatan dan terhindar dari maksiat. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.